Assalamualaikum, halo, kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam Z Speaking. Topik Z Speaking kali ini adalah memahami perasaan seorang Krisdayanti. Mendengar nama Krisdayanti, apa sih yang terbesit dalam pikiran kita? Cantik? Glamor? Seorang diva, penyanyi, dengan suara emas merdu, luar biasa, berprestasi, dan masih banyak lagi. Tapi di luar semua itu, satu hal yang kita semua tahu, bahwa seorang Krisdayanti adalah seorang ibu. Saya dan Krisdayanti pernah bertemu secara langsung, berkomunikasi, bercanda, dan kesan yang saya dapatkan adalah Krisdayanti seorang wanita yang sangat ramah. Krisdayanti adalah seorang wanita yang periang, humble, friendly, ceria, humoris. Dan satu lagi, terlihat sekali kalau Krisdayanti adalah sosok seorang ibu yang penyayang. Saya dan Krisdayanti ternyata punya persamaan loh. Apa itu? Ya, saya dan Krisdayanti sama-sama seorang ibu. Itulah alasan saya mengapa saya membuat konten ini. Karena saya seorang ibu dan Krisdayanti juga seorang ibu. Kita belajar memahami, semoga menginspirasi. Di dunia ini kita pernah mendengar kasih sayang seorang anak sepanjang galah, sedangkan kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Pernah dengar ya? Pepatah tersebut seolah menggambarkan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu yang tanpa batas kepada anak-anaknya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk kita, manusia, apalagi menjadi seorang ibu. Dan sungguh menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Saya pribadi juga mengakui saya bukanlah ibu yang sempurna. Sebagai seorang ibu, saya tentu juga memiliki banyak kekurangan. Tapi seorang ibu akan selalu rindu dan menyayangi anak-anaknya. Ada seorang ibu yang terpisah dengan anaknya karena bercerai, berpisah, dan kini memiliki rumah tangga sendiri-sendiri. Masya Allah, saya membayangkan jika itu terjadi pada saya. Bagaimana ya perasaan seorang ibu saat jauh dari anak-anaknya? Tersiksa loh, dan seolah tak berdaya. Karena mau tak mau harus menerima keadaan terpisah dengan anaknya. Anak yang kita kandung, darah daging kita. Kita menggendongnya, menyusuinya, memberikan ASI padanya. Bisa jadi seorang ibu akan menangis, menahan rindu pada anaknya. Setiap hari, setiap malam, siapa yang tahu? Rasa ingin memeluk anak setiap hari tapi tak bisa, tak berdaya. Itu sungguh sangat menyiksa batin. Seorang ibu yang terpisah dengan anaknya tentu akan cenderung lebih sensitif, bahkan cemburu. Apalagi jika ada seorang anak yang menunjukkan kemesraan dan cenderung menyayangi ibu yang lain. Rasa itu pasti ada, rasa cemburu itu pasti ada. Walau sedikit apapun dan sebaik apapun coba ditutupi, saya yakin rasa sedih, kecewa, cemburu, merasa tergantikan, tak dianggap, terabaikan, itu akan muncul.
Jika itu terjadi pada saya, itulah yang akan muncul. Karena apa? Karena adanya rasa kasih sayang yang besar, tapi tak tersalurkan kasih sayang itu. Sebagai seorang ibu, kita tentu memiliki kasih sayang yang besar, tapi kita tak bisa menyalurkannya pada anak kita. Tersiksa loh, sakit loh rasanya jika saya seorang ibu jauh dari anak saya. Sakit loh rasanya jika anak saya lebih mesra dan lebih hangat dengan ibu yang lain daripada saya yang melahirkannya. Apalagi dilihat jutaan mata, dan jutaan mata itu cenderung memuji ibu yang lain daripada saya, ibu yang melahirkannya. Ada rasa sedih dan kecewa, seolah ada rasa terabaikan, tak dianggap. Dan tentu jika seorang ibu merasakan hal ini, pastinya akan jauh lebih sensitif dengan perilaku anak yang mungkin sebenarnya bagi sebagian anak dan sebagian besar orang tak masalah, tapi bagi seorang ibu dalam kondisi hati yang sensitif tentu akan lebih mudah tersinggung. Bisa jadi mungkin itulah yang dirasakan oleh seorang Krisdayanti. Saya bisa merasakannya karena saya juga seorang ibu. Intinya di dunia ini tidak ada seorang ibu yang berniat mengabaikan anaknya. Bisa jadi sikap diam itu adalah caranya agar lebih diperhatikan oleh anaknya, untuk mencari perhatian dari anak yang disayanginya. Begitu pula seorang anak. Anak yang jauh dari ibunya tentu juga sangat tersiksa. Saya bisa memahami itu. Saya pun juga bisa merasakan bagaimana rasanya jika saya jauh dari ibu saya. Tersiksa pasti. Dan tentu tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggantikan seorang ibu yang melahirkan kita. Seorang anak tentu ingin dimanja oleh ibunya, ingin lebih dekat, ingin diperhatikan oleh ibu kandungnya. Walaupun ada ibu yang lain, saya yakin di hati seorang anak, ibu yang mengandung tidak akan pernah tergantikan. Dari sini, semoga kita semua bisa saling belajar memahami. Demikian, saya Zeda Salim. Sampai jumpa.